Halo, nama saya Margareta Nataria, mahasiswa PBG dari STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Halo, nama saya Yayu Widya Stuti. Saya dari SD Negeri Kestalan. Saya mengajar di kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, luar biasa ya. Baik, luar biasa. Nah, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas mohon untuk menyiapkan untuk memimpin doa. Ya, Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajarannya dimulai, hari ini Bu Yayu absen dulu. Yang pertama Adrian, Albar, Andini, Arcila, Afriela, Biel, Dava, Irfan, Jovita, Fabian, Resa, Misha, Nadia, Naziha, Nisi, Zalfa, Rendra. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran P5 ya. Nah, tema pada P5 kali ini yaitu kewirausahaan. Sedangkan topiknya seni daur ulang. Maka proyek profil kita telenan jadi karya seni dinding. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, akan kita awali dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah tahu lagunya Profil Pelajar Pancasila? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, setelah kita nyanyikan tadi lagu P5, Bu Nata mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian membantu orang tua kalian untuk memasak? Di rumah pernah? Pernah ya, pernah. Terus kira-kira peralatan dapur apa saja yang kalian gunakan waktu memasak? Apa? Telanan, terus apa lagi? Serok, terus panci, pisau, peralatan, itu bahan apa? Kompor, gas, minyak itu bahan, Jovita. Iya, sendok juga bisa. Banyak ya peralatan yang ada di dapur orang tua kalian masing-masing. Nah, salah satunya tadi ada yang menyebabkan telenan. Kira-kira telenan itu dari apa saja ya bahannya? Oh ya, terus apa lagi? Yang di rumah kalian telenannya dari apa? Plastik. Oh ya, plastik, kayu ya. Oke, jadi tadi kan kalian menyebutkan ada talenan, sendok, garpu, pisau, kompor. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu talenan. Jenis-jenisnya ada yang dari kayu, yang biasanya di rumah-rumah kita itu dari plastik. Nah, yang pertama ini adalah talenan kayu. Kelebihan dari talenan kayu ini apa? Dia lebih natural dan lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan yang alami. Kemudian dia juga awet dan tahan lama jika dirawat dengan baik. Dan talenan kayu ini dia memiliki sifat antibakterial alami
karena sebagian beberapa dari kayu tersebut dia bisa mengeluarkan minyak yang nantinya akan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Kemudian dengan talenan kayu ini juga memotong lebih mudah. Itu untuk kelebihannya. Nah, kekurangannya apa talenan kayu? Yang pertama, dia membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi kalau setelah menggunakan talenan kayu itu harus diolesi minyak dan tidak boleh direndam dengan air terlalu lama. Karena nanti akan menimbulkan menjadi tempat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang kedua, dia lebih mudah menyerap bau dan noda. Jika tidak segera dibersihkan, noda dan bau dapat menempel pada permukaan kayu. Itu untuk kelebihan dan kekurangan talenan kayu. Kemudian ada juga talenan plastik ya. Tentu kalian sudah familiar kalau di rumah kalian pasti ada talenan plastik ya. Apa tuh kelebihan talenan plastik ini? Nah, talenan plastik ini mudah dibersihkan ya, mudah dibersihkan. Cukup dengan sabun kemudian dikeringkan. Terus ringan ya, lebih ringan daripada talenan kayu, lebih ringan dan tidak mudah menyerap air. Tahan terhadap noda dan juga bau dan harganya pun lebih terjangkau daripada talenan kayu atau talenan bambu. Sedangkan kekurangannya, apa tuh kekurangannya? Kalau tahu kan kalau plastik itu tidak ramah lingkungan ya, tidak ramah lingkungan. Terus permukaannya terlalu keras ya, terlalu keras dapat merusak pisau. Terus talenan plastik ini juga tidak memiliki antibakterial seperti talenan kayu tadi. Dan yang ketiga itu ada talenan bambu yang biasa kita jumpaikan talenan kayu dan talenan plastik. Nah, ini ada yang namanya talenan bambu. Kelebihannya apa? Dia lebih ringan dan mudah dipindahkan. Kemudian lebih tahan terhadap air dan jamur. Lalu daya tahannya lebih baik karena lebih keras dan tahan lama dibanding kayu biasa. Kemudian talenan bambu ini juga ramah lingkungan karena bambu merupakan tanaman yang bisa cepat tumbuh dan bisa cepat diperbarui lagi. Tapi kekurangannya, permukaannya bisa menjadi kasar jika sering digunakan. Dan harganya juga lebih mahal dibanding dengan yang terbuat dari plastik. Tetapi memang lebih terjangkau dibandingkan sebagian besar jenis kayu. Nah, apa tuh tujuan proyek ini? Proyek ini bertujuan untuk mengubah pandangan kita terhadap benda-benda sehari-hari ya. Dan dengan mengubah talenan kayu yang sudah tidak terpakai menjadi hiasan dinding ya. Karena biasanya talenan kayu itu sudah tidak digunakan, tidak berguna, dapat dirubah menjadi karya seni yang indah, bisa menjadi hiasan di dinding rumah kalian masing-masing. Nah, itu tujuan dari proyek kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai proyek kita lihat dulu bagaimana toh seperti apa karya seni yang terbuat dari talenan kayu itu seperti apa ya. Kita lihat dulu. Halo semuanya, nama saya Jennifer Borena dari kelas 9A. Hari ini saya akan membuat tutorial melukis dengan mudah. Bahan-bahan dan alatnya adalah talenan, cat, kuas, air, pensil dan penghapus. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat sketsa. Di sini saya membuat sketsa bebatuan dan pohon. Setelah membuat sketsa, saya menambahkan warna langit dengan cat warna biru tua dan biru muda. Di tahap ini saya menggunakan suapan yang tebal.
Setelah catnya kering, saya menambahkan warna yang sama supaya suapannya lebih tebal. Di sini saya menggunakan kuas yang kecil dan kuas yang besar secara bergantian. Setelah itu saya menambahkan warna hitam di bagian bebatuan. Setelah catnya kering, saya menambahkan pohon di atas bebatuan. Di tahap ini, saya memberikan warna putih di atas bebatuan dan di atas pohon sebagai salju. Dan yang terakhir adalah saya menambahkan cipratan salju di daerah langit menggunakan cat putih. Sekian dari video saya, terima kasih. Oke, jadi itu adalah contoh tutorial menggambar di atas talenan dengan media talenan. Nah, sekarang kita akan melihat video selanjutnya, yaitu ini tentang bagaimana membuat talenan dari kayu. Silakan kalian perhatikan. Potongan kayu mahoni ini akan kita bentuk dan rapikan jadi talenan kayu, teman-teman. Buang kulit bagian luarnya. Ini batas kulit bagian yang dalam, kita buang juga. Oke teman-teman, sekarang kita haluskan. Ratakan benar-benar bagian bawahnya supaya kokoh dan tidak bergoyang-goyang, teman-teman. Untuk bagian atasnya ini kita amplas sampai benar-benar halus menggunakan amplas kasar sampai dengan amplas yang paling halus, teman-teman. Kita pasang skru gantung untuk cantolannya, kasih jeruk nipis supaya higienis dan awet, dan talenan siap digunakan. Oke, jadi apa yang membuat talenan lukis tadi menjadi unik? Tadi kan video pertama kita melihat talenan dilukiskan. Nah, menurut kalian apa yang membuat itu menjadi unik? Berwarna. Karena ada gambarnya. Apalagi? Apa? Kenapa Nadia? Apalagi tadi berwarna, ada gambarnya. Kemudian apa lagi? Ada saljunya, yaitu ada gambarnya yang bermotif. Nah, sekarang motif apa saja yang biasanya sering digunakan untuk menggambar talenan? Tanaman bisa, kemudian bunga, pemandangan, pohon. Ada bermacam-macam motif yang bisa kita gunakan untuk menggambar pada talenan, untuk menghias talenan, mulai dari hewan, tanaman, pemandangan, kemudian kita menggambar orang pun bisa. Jadi apapun motifnya itu bisa kita gunakan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita lihat video cara pembuatan, kira-kira kalau kalian itu menggambar telenan di atas telenan, motif apa yang kalian gunakan kira-kira? Bunga, pemandangan, bunga, apa? Laut, ya gunung. Oh ya. Nah, sekarang kalian apakah sudah membawa bahan-bahan untuk kegiatan kita hari ini? Kalau sudah, sekarang dikeluarkan.
Iya, boleh dibuka. Bisa dibuka, dipersiapkan alat tulisnya yang digunakan untuk menggambar. Silahkan anak-anak menggambar sesuai yang ada di pikiran anak-anak, dituangkan dalam gambar di telenan ya. Sekreatif mungkin. Jadi motifnya bebas ya, tidak harus, ini kan kalian duduknya berkelompok, tidak harus satu kelompok ini sama, ini gambar gunung semua, yang sana gambar laut semua, tidak harus sama. Sesuai dengan imajinasi kalian, kreativitasan kalian bebas, motifnya bebas. Boleh dipakai pensil dulu ya, dibuat sketsa dulu, baru dicat. Boleh. Kamu gambar apa?
Laut. Kak Adrian tadi gambar gunung. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Enggak. Enggak ya. Rendra gambar apa Rendra? Oh, kok. Udah siap diwarna? Biar udah. Nanti kalau misalkan kalian mau mewarnai, ini kan Nazia habis pakai biru kan, terus habis ini mungkin mau pakai yang warna kuning, kan harus dicuci dulu. Nah ini dicelupin sini, dicuci, terus nanti ngeringinnya pakai kertas. Jadi kalian siapin kertas, habis dicelupin sini, terus dikeringin di kertasnya, baru di warna yang lain, gitu ya. Udah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah sekarang Bu Nata mau tanya, selama proses pembuatan karya seni telenan tadi, kesulitan apa yang kalian alami? Ada kesulitan tidak ya? Tidak. Apa mikir motifnya? Oh ya, ada yang tidak, ada yang susah untuk memikirkan motifnya. Terus apa yang paling berkesan buat kalian? Selama proses pembuatan tadi apa yang paling berkesan? Yang membuat kalian senang, bikin kalian happy itu apa? Mewarnainya, proses mewarnai, proses menggambarnya. Ada lagi? Oke, itu yang membuat kalian berkesan. Terus pelajaran apa yang kalian dapatkan selama kalian melukis talenan ini? Kalian menjadi lebih apa? Kalian kan tadi kan mikirin motifnya, aku harus menggambar apa ya? Apa? Lebih berprestasi, terus apa lagi? Antara satu anak dengan anak yang lain sama nggak? Berarti tingkat kreativitasannya sama tidak? Berbeda aja di dalam pembelajaran ini bisa meningkatkan apa? Kreativitas dari masing-masing anak, dari setiap siswa. Kemudian apa lagi? Kalian memikirkan, oh mau gambar bunga, mau gambar
pemandangan, mau gambar gunung, mau gambar sungai, berarti itu berdasarkan apa? Imajinasi. Jadi yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu kreativitas dan imajinasi. Begitu ya. Nah, sekarang anak-anak yang sudah selesai tadi, silakan anak-anak menempel di dinding yang sudah disediakan ya. Oke anak-anak, kalian sudah menempel hasil karya kalian di dinding tadi, sudah mengalami proses pembuatan karya seni hari ini. Nah sekarang kita akan tutup pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Untuk ketua kelas mohon untuk menyiapkan. Selamat siang dan terima kasih Bu Guru. Terima kasih anak-anak.